Biar apa? Biar mereka itu nggak kaget pelajaran IBB, IPS, IPA itu seperti apa. Kami berikan dulu semuanya di 3 bulan pertama. Tengah semester pertama kita berikan dulu, sehingga dari situ mereka, oh saya lebih tertarik ke MIPA, saya lebih tertarik ke bahasa, saya tertarik ke IPS, sehingga mereka baru menentukan peminatan itu setelah rapot tengah semester. Oke, baik. Nah, di rumah kembali lagi tadi kita akan lihat langsung, mendengar langsung jawaban dari beliau, gitu kan, mengenai kurikulum. Tadi kita sudah bahas bahwa di sini kan Bhinneka Tunggal Ika, semua provinsi bergabung di SMA Kuryesu. Dan cara menyikapi biar tidak ada kesenjangan pendidikan, mungkin boleh disampaikan kembali tadi. Jadi untuk menyikapinya, pada saat siswa-siswa itu sudah kami terima di awal sebelum PLS itu kami adakan tes. Jadi tes ini PLS itu apa ya, Bu? Kalau boleh tahu? Apa namanya? Pengenalan lingkungan sekolah atau ospek. Ospek. Sekarang dengan nama baru PLS. Baik. Nah, itu kami adakan tes. Dari hasil tes itu kami akan memetakan mereka. Jadi yang kemampuannya sama kita jadikan satu. Jadi yang kurang-kurang khususnya kita jadikan satu. Kita beri tambahan pelajaran. Sehingga nanti startnya barengan. Jadi antara yang entah timur, barat, selatan, tengah itu sama. Itu yang pertama. Betul. Kemudian yang kedua, kalau misalkan dari sekolah lain itu untuk peminatan, karena SMA kan sebenarnya peminatan di kelas 10. Kami memang peminatan di kelas 10, tapi kami lakukan setelah tengah semester. Biar apa? Biar mereka itu nggak kaget pelajaran IBB, IPS, IPA itu seperti apa. Kami berikan dulu semuanya di 3 bulan pertama. Tengah semester pertama kita berikan dulu, sehingga dari situ mereka, oh saya lebih tertarik ke MIPA, saya lebih tertarik ke bahasa, saya tertarik ke IPS, sehingga mereka baru menentukan peminatan itu setelah rapot tengah semester. Luar biasa. Baik, berarti sudah terjawab ya. Jadi kalau untuk masuk semuanya di sini diterima ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir nanti, aduh anak saya kemarin dia seperti ini, nanti sampai sana anak saya ketinggalan jauh, gitu kan? Itu akan dibantu oleh proses matrikulasi. Jadi akan membantu semuanya itu sama. Nanti berangkatnya sama-sama nih, gitu. Tinggal kita lihat hasil akhirnya seperti apa, gitu ya? Oke, baik. Kalau boleh dikatakan full day, berarti semuanya sudah. Apakah kurikulum itu sudah termasuk dengan bentuk karakteristik bangsa ini sendiri? Kita kenal bahwa Indonesia kan Bhinneka Tunggal Ika. Otomatis ketika mereka keluar, mereka harus punya karakter budaya mereka masing-masing harus mereka bawa. Apakah di sini sudah dimasukin itu juga? Ya, jadi dalam setiap perangkat mengajar guru pun kami juga memasukkan nilai karakter. Selain nilai karakter bangsa, kami juga memasukkan nilai karakter Serviam yang itu nanti hubungannya sama kesiswaan. Jadi kami juga ada apa ya? Raport karakter sebenarnya. Namanya raport karakter Serviam. Raport karakter Serviam. Nah, seperti tadi kita dengar bahwa Serviam itu sendiri adalah pengabdian, ya, pengabdian kepada Tuhan, kepada negara, bangsa, dan masyarakat atau komunitas kita sehari-hari. Oh, luar biasa. Kemudian tadi sudah kita dengar bersama ya. Berikut apa sih yang menjawab untuk terobosan baru mungkin? Kalau tadi saya lihat ini bergerak maju lebih satu langkah daripada let's say kebijakan dari Kementerian Pendidikan. Dulunya orang berpikir full day itu baru setelah dari Menteri, ternyata Kuryesu ini sudah diawali lebih dulu tahun 2017. 2007. Oh, 2007, sorry. 2007. Mungkin sudah ada progres nanti ke depannya kurikulum yang baru. Kalau untuk yang sebenarnya kita sudah merencanakan tuh dari tahun kemarin untuk proses blended learning, kemudian sistem blok sama pembelajaran terkolaborasi. Mungkin sistem blok dan pembelajaran terkolaborasi. Ya. Seperti apa itu maksudnya? Jadi kalau yang untuk sistem blok memang belum kita laksanakan tahun ini, tapi yang tahun ini kita laksanakan itu pembelajaran terkolaborasi. Jadi nanti
siswa memang tetap mendapatkan pembelajaran dari pemerintah sesuai dengan struktur kurikulum 16 pelajaran atau 15 pelajaran, tetapi dari pelajaran-pelajaran itu guru-guru membuat satu proyek yang dikerjakan bersama-sama, sehingga dalam satu proyek itu bisa dikeroyok 5 pelajaran, 4 pelajaran, sehingga meringankan beban siswa untuk tugas-tugasnya. Baik, luar biasa. Berarti saya yakin untuk masalah kurikulum semua terjawab ya. Dari kurikulum itu sendiri sekarang apakah sudah menggunakan di sini pembelajarannya pakai gadget, pakai atau masih seperti biasa? Kalau di sini kita karena ini daring, ya kita memang terpaksa mau tidak mau menggunakan itu. Kalau yang sebelumnya kita memang sudah pembelajaran itu sudah menggunakan multimedia, jadi ada beberapa guru yang selalu menggunakan multimedia untuk pembelajarannya. Untuk bahasa itu juga ada listening, kemudian pembelajaran speaking itu menggunakan lab bahasa. Kalau komputer ya selalu di lab komputer. Jadi yang biasanya berebut itu di lab multimedia yang berganti-ganti karena gurunya menggunakan media-media seperti Clipper, Kahoot dan macam-macam. Oke, terima kasih. Kembali tadi saya tertarik dengan tadi kurikulum blok dan terkolaborasi. Ya. Benar, itu yang akan segera. Ya. Yang blok yang segera, yang kolaborasi yang sudah kita rencanakan. Tadi berkolaborasi itu seperti apa? Jadi kolaborasi contohnya ini yang sudah berjalan itu PKWU sama bahasa Inggris untuk yang baru saja. PKWU itu pembelajaran prakarya dan wirausahaan. Oke, baik. Jadi prakarya dan wirausahaan di mana siswanya kan dari awal untuk yang kelas 10 dan kelas 11 itu sudah boleh memilih sesuai dengan minatnya. Ada 3 yang kita kelas minat bakatnya. Kelas minat bakatnya ada budidaya, kemudian ada pengolahan, ada kerajinan. Kerajinan. Jadi mereka memilih sesuai itu. Kemudian ini yang sudah berjalan itu kolaborasinya pembuatan prosedur ya Bu Dini ya? Ya, teks prosedur. Jadi poster. Kerjasama dari poster. Jadi tugas membuat poster ini yang akan menilai nanti selain dari PKWU itu juga dari pelajaran bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris yang tergabung di proyek itu. Wow. Jadi satu tugas bisa beberapa pelajaran. Oke, itu terkolaborasi ya. Iya, terkolaborasi. Kalau mengenai blok tadi, kalau yang blok tadi itu kita rencanakan sedikit dibocor di spoiler ya, biar yang kita rencanakan itu seperti ini. Jadi beberapa pelajaran itu kita selesaikan dulu di tengah semester awal. Jadi kita selesaikan dulu sehingga dari 16 pelajaran mungkin di tengah semester awal ini kita akan ada 8 atau 9 aja pelajaran, kemudian sisanya yang berikutnya. Jadi sistemnya tuh kayak semi-semi SKS. Nah, semi-semi SKS. Kalau SKS kan ya betul, tapi ini sistemnya blok. Jadi diblokkan dulu, kemudian sisanya nanti di blok berikutnya. Baik. Yang terakhir ada lagi mengenai kurikulum mau disampaikan. Jadi kalau yang ada di SMA sini kita lebih banyak ke pertama yang tadi seperti matrikulasi itu untuk menjembatani. Kemudian setelah itu untuk pemilihan peminatan yang kita harus biasakan siswa untuk mengetahui pelajarannya seperti apa, berarti mereka tidak kecewa terlebih dahulu. Karena kalau tiba-tiba memilih IPA ternyata kemampuannya tidak di situ, karena nanti kecewa. Kemudian untuk pelajaran seni budaya PKWU itu mereka bisa memilih sesuai dengan minatnya, sama satu lagi yang bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris di sini kita sudah menggunakan pelevelan. Jadi modelnya itu berdasarkan tes yang tadi kita kelompokkan. Jadi kelasnya sekarang ada 4 kelas. Kelas 11, 10, 12, 13, 10, 4. Tetapi untuk kelas bahasa Inggris bukan 10, 1, 10, 2, 10, 3, 10, 4, tapi kelas 10A, 10B, 10C, 10D sesuai dengan levelnya mereka dinilai ada di mana, sehingga dalam penyampaian materi itu tidak terlalu sulit. Karena kalau kemampuan beragam, mengajarnya beragam kan sulit. Betul. Tapi kalau misalkan levelnya sama, penyampaiannya akan lebih gampang. Wow, jadi buat orang tua di rumah, adik-adik saya di rumah yang mau bergabung di Bang Yesus, saya yakin kurikulum tadi akan membantu kita semua jadi lebih percaya untuk masuk ke sini. Tidak ragu lagi, tidak takut. Kalau mau masuk tangga, aduh, nanti di sana begini begitu akan gitu kan sudah terjawab. Terima kasih banyak dan kembali ke Ibu Dini, Waka Humas. Nah baik. Nah ini kalau kita lihat bahwa Yesus ini bisa dikenalkan tergantung dari Humas ya. Bagaimana cara untuk mendapatkan siswa baru, kemudian mungkin ada hubungan kerjasama dengan punya kampus atau dengan sekolah-sekolah lain gitu. Mungkin bisa diceritakan sedikit, selama ini Humas sudah bergerak di bidang apa aja dan sudah ada kegiatan apa aja yang sudah dilakukan? Untuk promosi, itu kami ada internal dan eksternal. Internal itu maksudnya kan
sekolah SMA Koreasu ini dimiliki oleh Suster Ursulin yang nggak cuman dari SMA aja, tapi ada TK, SD, SMP, SMA, SMK. Artinya sebenarnya SMA itu ada SMP-nya. Nah, itu kan internal. Betul. Berarti jadi kami juga mempromosikan diri ke dalam gitu kan. Kerjasama dengan SMP Koreasu gitu. Luar biasa. Kalau yang keluar kami promosi biasa tiap tahun, kami diundang di Freeport, lalu juga ke sekolah-sekolah yang ada di kepulauan, misalnya ke Kalimantan, lalu kami juga ke ND gitu. Luar biasa. Jadi itu sudah kami lakukan juga. Baik. Kalau boleh tahu untuk proses untuk promosinya keluar pulau ya, boleh dikatakan Indonesia Timur nih atau di bagian barat ya atau Kalimantan juga kita lihat bahwa banyak sebenarnya untuk bergabung, namun mungkin kesulitan dari biaya ya karena jauh. Di sini ada yang fasilitas disiapkan dari sekolah. Untuk kalau waktu kami promosi biasanya kami kerjasama juga dengan alumni kami kan. Jadi kalau alumni juga membantu kami ketika kami bilang kami mau promosi di ini. Nah, alumni akan langsung menyambut, oh ya Bu, nanti kita akan acara dinner ya Bu ya, nanti ini Bu ya. Tapi ya dari sekolah sendiri sudah ada akomodasi sih tentang itu, jadi tidak masalah sebenarnya ya. Oke, selama ini proses untuk biar Korea semakin dikenal selain internal, tadi kan ada eksternal. Berarti orang luar nih, seperti apa? Pakai media banner, promosi, penerimaan mahasiswa baru atau seperti apa? Ya kami ada web, biasanya sebagian besar langsung bisa mengunduh formulir dari web. Apa website resminya apa nih? smakkoreasu.org itu bisa diakses. smakkoreasu.org. Iya, org. www atau pakai STP? Pakai www. www.smakkoreasu.org. Ya, di situ udah ada formulir dan kegiatan-kegiatan kami semuanya terpampang di situ, berita kegiatan juga. Lalu di situ juga ada sistem yang dimiliki oleh sekolah. Salah satunya itu Siakat. Siakat apa Siakat, itu? Sistem Informasi Akademik. Jadi kalau mau tahu nilai, biasanya kan orang tua tuh jauh. Betul kan. sekali. Gimana caranya kita tahu nilainya Anak anak? saya. Orang Gitu. tua dan anak tuh bisa akses Siakat itu tadi. Wow. Kapan ada jadwal ulangannya kapan, nilainya berapa, gitu, prestasinya apa, kegiatan sekolah apa gitu udah ada di situ. Luar biasa. Ini makin canggih ya zaman sekarang. Jadi buat kita mungkin mama-mama mungkin lagi kerja, lagi sibuk gitu kan. Aduh, saya mau ngecek hari ini ulangan anak saya berapa nih kan gitu. Mungkin sebagai orang tua juga perlu mengedukasi kembali putranya. Nah, kok nilainya seperti ini, sekarang sudah bisa akses dengan mudah, ya kan? Itu sudah ada aplikasinya. Udah, nanti setiap orang tua dan anak akan mendapatkan username dan password dari sekolah. Oh, Otomatis. Baik, luar biasa. Ya, untuk lebih jelas lagi kita mengupasnya nanti, kita saksikan terlebih dulu cuplikan video yang satu ini. Terima kasih. Oke. Jadi mereka sudah lebih kritis, lebih bisa melihat situasi sekolah. Maka sebagai wali kelas 12 itu sebenarnya ada kekhawatiran.